Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Cahya dengan NIM 230516606045. Nah, di video kali ini saya akan mensimulasikan micro teaching yang kedua yang ditambah dengan diskusi kelompok kecil dengan materi yang sama dengan video sebelumnya, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelum belajar hari ini, ada yang tidak masuk nggak hari ini? Ada Pak. Siapa itu? Andi juga ya. Semoga yang sakit diberi kesehatan supaya bisa lanjut pembelajaran di minggu depannya. Baik,
banyak dampak yang diberikan kepada Indonesia. Yang pertama ada dampak negatif, di mana rakyat Indonesia semakin menderita akibat ya dampak tadi, tidak ada diberikan upah, kemudian banyak kehidupan semakin keterbatasan, kemudian banyak terjadi kelaparan akibat dari budaya eksploitasi dan sumber daya manusia juga yang dieksploitasi. Nah, selain dampak negatif, beberapa dampak positif juga muncul akibat
Indonesia dan membebaskan Indonesia dari jajahan Belanda. Nah, benar sekali itu pengalamannya. Langsung semuanya. Nomor 2 ya. Nomor 2. Jawaban nomor 2, soalnya mengapa Belanda dapat dikalahkan Jepang dalam waktu yang relatif singkat. Jawaban dari kelompok 2 adalah Belanda kalah cepat karena militer Jepang lebih kuat dan menyerang dengan strategi cepat. Belanda yang lemah karena terdapat perang dunia kedua. Selain itu, dukungan rakyat malu terhadap Belanda rendah. Benar kan ya? Nomor 3 tuh. Jelaskan apa itu yang dimaksud dengan Romusea. Romusea adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah Jepang di Indonesia. Rakyat disuruh membangun jalan raya, jembatan dan banten. Apa tujuan Jepang membentuk organisasi militer Indonesia seperti ZND, PETA dan EKO? Nah, untuk jawabannya ini jawab hasil diskusi kami yaitu untuk membantu militer Jepang dalam perang dunia kedua. Sampai sini ada yang menyimpulkan di pelajaran hari ini. Asal silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini kita belajar tentang bagaimana kependudukan Jepang dari awal mulai datang hingga proses mereka menuju kita. Ketika mereka datang, mereka menggunakan propaganda 3A yang mengatakan mereka adalah penduduk Asia, sampai Asia dan lain-lainnya. Nah, tapi ketika dalam prosesnya ternyata semua propaganda yang mereka bilang, semua janji yang mereka bilang itu hanya janji semata yang akhirnya terbukti melalui Romusa. Ketika rakyat Indonesia diberikan pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang sesuai dengan daerahnya, cuma di realita kehidupan ternyata dikerjakan secara paksa. Bahkan untuk jamnya mengalahkan buruh kerja saat ini, yaitu sekitar 18 jam dalam sehari tanpa makan, tanpa istirahat. Dan tentu itu adalah dampak negatifnya, tapi juga ada dampak positifnya, yaitu ketika Jepang membawa juga semangat nasionalismenya ke Indonesia yang akhirnya membuat persatuan di Indonesia itu mulai terasa. Yang awalnya adalah pencairahan menjadi persatuan yang betul-betul satu dulu dengan Indonesia, dan juga melalui PPKI dan PPKI yang dibuat oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia menjadi peluang atau golden chance untuk rakyat Indonesia saat itu bisa melengsarkan Jepang dan merdeka. Nah, terima kasih atas sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.